Assalamualaikum. Selamat datang di FM Horor. Malam ini saya mau membacakan sebuah kisah dari seseorang yang pernah mengalami kejadian ini secara langsung. Kita nikmati pelan-pelan saja seperti biasa, sambil menemani suasana malam. Oke, tanpa perlu berlama-lama kita langsung ke ceritanya. Perjalanan ini awalnya cuma soal mancing di tengah hutan. Tapi ada sesuatu di rawa itu yang tidak semua orang bisa lihat, dan mungkin tidak seharusnya dilihat. Waktu menunjukkan sekitar pukul 13 siang ketika satu persatu teman-teman pemancing sudah berkumpul di rumahku. Total kami ada 7 orang. Semuanya sudah sepakat sejak seminggu sebelumnya untuk pergi mancing ke daerah yang biasa kami sebut Kilo 15. Tempat itu berada cukup jauh di pedalaman hutan, dan tidak bisa dijangkau kendaraan. Jadi satu-satunya cara ke sana adalah berjalan kaki. Persiapan kami sebenarnya tidak terlalu ribet. Masing-masing sudah membawa alat pancing, umpan, serta bekal secukupnya. Suasana siang itu cukup santai, diselingi obrolan ringan dan candaan. Tidak ada yang terlihat khawatir, meskipun kami semua tahu lokasi tujuan cukup terkenal angker menurut cerita warga sekitar. Sekitar setengah jam kemudian, kami mulai berangkat. Perjalanan awal masih terasa ringan. Jalan setapak yang kami lalui cukup jelas, meskipun di kanan kirinya sudah dipenuhi pepohonan besar. Semakin lama berjalan, suasana hutan mulai terasa lebih sunyi. Suara kendaraan sudah tidak terdengar sama sekali, digantikan dengan suara angin dan sesekali suara hewan dari kejauhan. Perjalanan memakan waktu cukup lama, kurang lebih 4 jam berjalan kaki, dengan beberapa kali berhenti untuk istirahat. Meskipun melelahkan, suasana tetap terasa menyenangkan karena kami terus bercanda sepanjang jalan. Tidak ada yang benar-benar memikirkan hal lain selain sampai ke lokasi dan mulai memancing. Menjelang sore, sekitar pukul 17, akhirnya kami sampai di tempat tujuan. Di depan kami terbentang sebuah rawa yang cukup luas, mungkin sekitar 300 meter persegi. Airnya terlihat tenang, tapi warnanya agak gelap. Di beberapa bagian terlihat tanaman air dan batang-batang pohon yang sudah mati. Di tengah rawa, ada semacam daratan kecil seperti pulau, dengan satu pohon mati yang berdiri sendiri. Tempat itu terlihat mencolok dibanding bagian lain di rawa tersebut. Salah satu temanku sempat mengingatkan bahwa menurut warga lokal, rawa ini merupakan sarang buaya. Tapi tidak ada yang benar-benar menanggapi serius. Bagi kami, hal seperti itu sudah biasa didengar di tempat-tempat terpencil. Kami langsung membagi posisi dan mulai menyiapkan alat pancing masing-masing. Tidak ada pembahasan soal hal aneh atau cerita lain. Fokus kami saat itu hanya satu, yaitu mendapatkan ikan sebanyak mungkin sebelum malam benar-benar datang. Tanpa kami sadari, suasana di tempat itu perlahan berubah seiring matahari mulai turun. Waktu terus berjalan, dan suasana sore perlahan berubah menjadi lebih redup. Cahaya matahari yang tadinya masih cukup terang mulai tertutup oleh pepohonan tinggi di sekitar rawa. Kami semua sudah berada di posisi masing-masing, fokus dengan alat pancing yang sudah siap digunakan. Awalnya, suasana masih terasa biasa saja.
Beberapa temanku bahkan sudah mulai mendapatkan ikan. Dari kejauhan terdengar suara mereka saling memanggil, memperlihatkan hasil tangkapan yang cukup besar. Hal itu membuat semangatku ikut naik, meskipun sampai saat itu umpanku belum juga disentuh ikan. Aku mencoba tetap tenang dan sabar. Sesekali aku melempar ulang pancing ke titik yang berbeda, berharap ada hasil. Tapi hasilnya tetap sama, tidak ada tanda-tanda ikan mendekat. Sementara itu, teman-teman yang lain terlihat semakin asik dengan hasil pancing mereka. Sekitar 2 jam berlalu sejak kami mulai memancing. Aku sempat melihat jam tangan, waktu menunjukkan sekitar pukul 19.45 malam. Langit sudah benar-benar gelap. Sumber cahaya hanya berasal dari senter dan lampu seadanya yang kami bawa. Di saat itulah aku mulai merasa ada yang berbeda. Awalnya hanya perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Aku mencoba mengabaikannya dan tetap fokus ke pancinganku. Namun, tanpa sengaja pandanganku mengarah ke tengah rawa, tepat ke arah pulau kecil dengan pohon mati yang tadi kulihat saat pertama datang. Di sana, aku melihat sesuatu. Sebuah bayangan hitam, berdiri di bawah pohon mati itu. Bentuknya seperti manusia, tapi tidak terlihat jelas. Ia tidak bergerak, hanya diam seolah sedang bersandar pada batang pohon. Aku langsung mengucek mata, mencoba memastikan apa yang kulihat. Kupikir mungkin hanya bayangan atau efek cahaya dari senter. Tapi setelah kuperhatikan lagi, bayangan itu masih ada di tempat yang sama. Perasaan mulai tidak tenang. Untuk memastikan, aku memanggil Ardi yang berada tidak jauh di sebelahku. "Ardi, coba kamu lihat ke tengah rawa," kataku pelan. "Ada apa?" jawabnya sambil tetap memegang pancing. "Itu, di pulau kecil. Di bawah pohon mati," kataku sambil menunjuk. Ardi menoleh ke arah yang kutunjuk. Ia memperhatikan beberapa saat, lalu kembali menatapku. "Gak ada apa-apa, cuma pohon doang," jawabnya singkat. Aku kembali melihat ke arah yang sama. Sosok itu masih ada. "Masa sih? Itu ada orang berdiri di situ," kataku, mencoba meyakinkan. Ardi terlihat sedikit heran. Ia kembali melihat ke arah pulau kecil itu, lebih lama dari sebelumnya. "Tetap gak ada," katanya. Jawaban itu membuatku semakin bingung. Jelas-jelas aku melihat sesuatu di sana. Sosok itu tidak berubah posisi, tetap berdiri di bawah pohon mati. Aku mulai tidak fokus dengan pancinganku. Pandanganku terus tertuju ke arah tengah rawa. Perasaan yang tadi hanya sedikit tidak nyaman, sekarang berubah menjadi rasa gelisah yang sulit diabaikan. Aku mencoba berpikir logis, mungkin hanya ilusi atau bayangan yang terbentuk karena gelap. Tapi semakin lama aku memperhatikan, semakin jelas bentuk sosok itu. Dan tanpa peringatan, sesuatu terjadi. Sosok hitam itu tiba-tiba bergerak. Tidak berjalan, tapi melayang perlahan menjauh dari pohon, menuju arah hutan di seberang rawa. Gerakannya tenang, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Aku terpaku melihatnya sampai akhirnya sosok itu menghilang di balik gelapnya pepohonan. Tubuhku langsung terasa dingin. Tanganku refleks memegang lengan Ardi. Ada yang gerak tadi,
kataku dengan suara pelan. Ardi menoleh, kali ini wajahnya tidak lagi setenang sebelumnya. Namun saat aku kembali melihat ke arah rawa, tempat itu sudah kosong, seolah tidak pernah ada apa-apa sejak awal. Ardi menatapku beberapa detik, seolah mencoba memastikan apakah aku serius atau hanya bercanda. Tapi melihat reaksiku yang tidak biasa, ia mulai sedikit berubah sikap. "Apa yang kau lihat tadi?" tanyanya pelan. "Itu, yang di tengah rawa tadi." Dia pindah, melayang ke arah hutan, jawabku sambil berusaha tetap tenang. Ardi tidak langsung menjawab, ia hanya melihat ke arah yang tadi kutunjuk, lalu kembali menatapku. "Udah, gak usah dipikirkan. Mungkin cuma bayangan," katanya, meskipun nadanya tidak seyakin sebelumnya. Aku mengangguk, walaupun dalam hati masih ragu. Perasaan tidak nyaman itu belum hilang. Tapi aku mencoba menuruti saran Ardi untuk tidak terlalu memikirkannya. Beberapa menit kemudian, aku mulai kembali fokus ke pancinganku. Aku menarik napas pelan, mencoba mengembalikan konsentrasi. Di sisi lain, suara teman-teman yang masih sibuk dengan hasil tangkapan mereka sedikit membantu mengalihkan pikiranku. Waktu terus berjalan, namun hasil yang kudapat tetap sama. Tidak ada satupun ikan yang mendekati umpanku. Sementara itu, beberapa temanku justru semakin sering mendapatkan ikan. Karena merasa posisiku kurang tepat, aku memutuskan untuk berpindah tempat. Aku memilih area yang agak menjauh dari yang lain, sedikit lebih ke pinggir rawa. Tempat itu terlihat lebih tenang dan tidak terlalu ramai. "Aku pindah ke sana dulu," kataku singkat pada Ardi. "Iya, hati-hati aja," jawabnya. Aku berjalan perlahan menuju tempat baru itu, membawa peralatan pancingku. Posisi ini cukup berbeda, lebih sepi, dan suara teman-teman terdengar lebih jauh. Setelah menemukan posisi yang menurutku pas, aku langsung menyiapkan pancing kembali. Umpan kulempar ke arah yang agak dalam, lalu aku duduk sambil menunggu. Awalnya tidak ada yang aneh. Semua terasa biasa saja. Aku mulai sedikit rileks, bahkan sempat melupakan kejadian sebelumnya di tengah rawa. Namun sekitar setengah jam kemudian, sesuatu mulai terasa. Ada hembusan dingin yang lewat di sampingku. Awalnya aku mengira itu hanya angin biasa. Aku tidak terlalu memperdulikannya. Tapi setelah beberapa saat, hawa dingin itu datang lagi. Kali ini terasa lebih jelas, seperti melewati bagian tubuhku. Aku mulai memperhatikan sekitar. Tidak ada perubahan yang terlihat. Air rawa tetap tenang, pepohonan juga tidak banyak bergerak. Aku mencoba kembali fokus ke pancing. Tapi beberapa menit kemudian, hawa dingin itu datang lagi. Kali ini terasa lebih lama. Perasaan tidak nyaman yang tadi sempat hilang, sekarang muncul lagi. Aku mulai merasa tidak sendirian di tempat itu. Aku menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada siapapun di dekatku. Teman-teman masih berada di posisi mereka, agak jauh dari tempatku sekarang. Sekitar 10 menit berlalu sejak pertama kali hawa dingin itu terasa. Dan di saat itulah aku menyadari sesuatu di depanku. Di atas permukaan rawa, tidak jauh dari posisi pancingku, terlihat sebuah bayangan gelap. Awalnya samar,
seperti hanya bagian dari bayangan air. Tapi perlahan bentuknya mulai terlihat lebih jelas. Aku mencoba menatap lebih fokus. Bentuk itu tidak seperti bayangan biasa. Ia seperti sesuatu yang sedang berdiri. Tubuhku langsung terasa kaku. Aku tidak bergerak, hanya menatap ke arah itu. Dan beberapa detik kemudian, aku menyadari satu hal yang membuatku sulit berpikir. Sosok itu tidak utuh. Hanya bagian bawah tubuhnya saja yang terlihat, dari pinggang sampai kaki. Bagian atasnya tidak ada. Sosok itu berdiri diam di atas air, tanpa suara, tanpa gerakan. Jaraknya tidak terlalu jauh dariku. Aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Pikiran terasa kosong. Aku hanya bisa melihatnya, tanpa berani bergerak atau bersuara. Dalam keadaan seperti itu, waktu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Aku masih terpaku di tempatku duduk. Pandanganku tidak lepas dari sosok yang berdiri di atas air itu. Bentuknya tetap sama, hanya bagian bawah tubuh, dari pinggang sampai kaki. Tidak ada gerakan sama sekali, seolah hanya berdiri memperhatikan. Jarak antara aku dan sosok itu tidak terlalu jauh. Mungkin hanya beberapa meter dari ujung pancingku. Dalam keadaan seperti itu, aku ingin berteriak memanggil teman-teman, tapi suaraku seperti tertahan. Tubuhku terasa berat untuk digerakkan. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya halusinasi. Tapi semakin lama aku melihat, semakin jelas bentuknya. Permukaan air di sekitarnya juga tidak menunjukkan reaksi apapun, tidak ada riak atau gelombang. Beberapa detik kemudian, suasana di sekitarku terasa semakin dingin. Hawa yang tadi hanya sesekali lewat, sekarang terasa menetap. Aku bisa merasakan dinginnya sampai ke bagian tangan dan leher. Tanpa peringatan, sosok itu bergerak sedikit. Bukan berjalan, tapi seperti bergeser perlahan di atas air. Gerakannya tidak wajar, tidak seperti manusia yang melangkah. Pergeserannya pelan, tapi cukup untuk membuatku semakin panik. Di titik itu, pikiranku benar-benar kosong. Tidak ada lagi usaha untuk memahami apa yang kulihat. Yang ada hanya rasa takut yang muncul begitu saja. Aku mencoba mundur sedikit, tapi tubuhku tidak merespon dengan baik. Tanganku gemetar, dan napasku mulai tidak teratur. Beberapa saat kemudian, sosok itu berhenti bergerak. Ia kembali diam, tepat menghadap ke arahku. Aku tidak tahu apakah ia benar-benar melihatku atau tidak. Tapi perasaan yang muncul saat itu seperti sedang diperhatikan. Detik berikutnya menjadi titik yang tidak bisa kulupakan. Tanpa ada tanda apapun, pandanganku mulai gelap. Tubuhku terasa ringan, dan kesadaran perlahan menghilang. Hal terakhir yang kuingat adalah sosok itu masih berada di tempatnya, tidak bergerak. Setelah itu, semuanya gelap. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Saat aku membuka mata, suasana sudah berbeda. Aku tidak lagi berada di pinggir rawa. Aku berada di dalam sebuah rumah sederhana. Dindingnya dari kayu, dengan pencahayaan yang tidak terlalu terang. Aku berbaring di atas tikar, dan beberapa orang terlihat berada di sekitarku. Aku mencoba bangun, tapi tubuhku masih terasa lemas. Sudah sadar,
Tanya salah satu orang yang duduk di dekatku. Aku hanya mengangguk pelan, masih mencoba memahami apa yang terjadi. Di sudut ruangan, aku melihat beberapa temanku, termasuk Ardi. Wajah mereka terlihat serius, tidak seperti saat kami berangkat tadi siang. "Apa yang terjadi?" tanyaku pelan. Ardi mendekat. "Kau pingsan di sana. Kami bawa ke sini," jawabnya singkat. Aku terdiam sejenak, mencoba mengingat kembali kejadian sebelum aku kehilangan kesadaran. Perlahan, ingatan itu kembali. Tentang bayangan di tengah rawa, tentang hawa dingin, dan tentang sosok yang berdiri di depanku. Aku langsung duduk, meskipun masih terasa lemah. "Aku lihat sesuatu tadi," kataku. Orang-orang di dalam ruangan itu mulai memperhatikan. Aku kemudian menceritakan semua yang kulihat. Mulai dari sosok di tengah rawa, sampai kejadian terakhir sebelum aku pingsan. Tidak ada yang menyela saat aku bercerita. Mereka hanya mendengarkan dengan serius. Setelah aku selesai, suasana menjadi hening beberapa saat. Salah satu warga yang ada di situ akhirnya berbicara. "Itu bukan pertama kali terjadi," katanya pelan. Perkataan warga itu membuat suasana di dalam rumah menjadi lebih hening. Aku masih duduk di atas tikar, mencoba mencerna apa yang baru saja kudengar. "Bukan pertama kali," tanyaku pelan. Warga itu mengangguk. Ia kemudian duduk lebih dekat, seolah ingin menjelaskan dengan lebih jelas. "Beberapa orang yang datang mancing ke rawa itu pernah mengalami hal yang mirip," katanya. "Terutama yang bukan warga sini." Aku menatapnya, menunggu penjelasan lebih lanjut. Ada yang cuma merasa dingin, ada juga yang lihat sesuatu. Tapi yang paling sering, ya seperti yang kamu alami, lanjutnya. "Sosok yang tidak utuh?" tanyaku memastikan. "Iya," jawabnya singkat. Ruangan kembali hening sejenak. Teman-temanku yang tadi hanya diam, sekarang mulai terlihat semakin serius. Tidak ada lagi yang mencoba menyepelekan cerita itu. Warga tersebut kemudian melanjutkan ceritanya. "Dulu, ada orang yang bekerja di sekitar hutan itu. Dia menebang pohon pakai gergaji mesin. Tapi terjadi kecelakaan," katanya. Aku mulai memahami arah pembicaraan itu. Badannya terpotong, lanjutnya tanpa banyak penjelasan. Aku tidak langsung menjawab. Cerita itu terasa cukup untuk menjelaskan apa yang kulihat di rawa tadi. "Sejak itu, sering ada yang diganggu di sekitar situ," katanya lagi. "Terutama di bagian rawa." Aku menarik napas pelan. Perasaan yang tadi sudah mulai tenang, kembali muncul sedikit. "Kalau yang di tengah rawa?" tanyaku, mengingat sosok lain yang kulihat sebelumnya. Warga itu terdiam sejenak. "Yang di pulau kecil itu, kami juga tidak tahu pasti," jawabnya. "Kadang ada yang lihat, kadang tidak. Tapi tidak semua orang bisa melihatnya." Aku mengangguk pelan. Jawaban itu justru membuat semuanya terasa semakin tidak pasti. Ardi yang dari tadi diam akhirnya ikut bicara. "Pas kami cari kamu tadi, kamu sudah tergeletak. Pancing masih di tangan," katanya. Aku menoleh ke arahnya. "Kami langsung bawa ke sini. Gak berani lama-lama di sana," lanjutnya. Aku tidak bertanya lebih jauh.
Semua yang perlu aku tahu rasanya sudah cukup. Malam itu tidak ada yang kembali ke rawa. Kami memutuskan untuk beristirahat di rumah warga tersebut sampai kondisi benar-benar aman. Tidak ada kejadian lain setelah itu. Suasana tetap tenang, meskipun pikiran tentang kejadian di rawa masih terus teringat. Keesokan harinya, aku sudah merasa lebih baik. Tubuhku tidak lagi selemas semalam, meskipun masih ada rasa tidak nyaman yang tersisa. Kami tidak kembali ke rawa untuk melanjutkan mancing. Semua sepakat untuk langsung pulang. Tidak ada yang membahas untuk mencoba lagi di tempat yang sama. Perjalanan pulang terasa berbeda dari saat berangkat. Tidak banyak percakapan. Kami lebih banyak diam, masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Sesekali aku teringat kembali kejadian di rawa itu. Tentang bayangan di tengah rawa yang hanya bisa kulihat sendiri. Dan tentang sosok di depanku yang muncul tanpa suara. Semua itu terasa jelas, seolah baru saja terjadi beberapa saat yang lalu. Aku juga tidak mencoba mencari penjelasan lain. Apa yang kulihat, cukup aku simpan sebagai pengalaman yang tidak perlu diulang. Setelah keluar dari area hutan, suasana mulai kembali normal. Suara-suara yang tadi hilang, perlahan terdengar lagi. Jalan yang kami lalui juga terasa lebih familiar. Saat akhirnya sampai di rumah, semuanya terasa seperti kembali ke keadaan semula. Tidak ada lagi suasana hutan, tidak ada rawa, dan tidak ada kejadian aneh. Namun pengalaman itu tetap tinggal. Aku tidak kembali ke tempat itu lagi. Dan dari semua yang terjadi, satu hal yang paling kuingat adalah bahwa tidak semua yang ada di tempat terpencil bisa dijelaskan dengan mudah. Terutama di rawa itu, tempat yang awalnya kami datangi hanya untuk memancing, tapi justru meninggalkan pengalaman yang tidak bisa dilupakan.